Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan alhamdulillah dulu ya. Segala macam ucapkan itu adalah kita harus bermuhasabah ya. Mengucapkan alhamdulillah berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah. Aku mau menyampaikan artikel ya. Ya mungkin ini juga mengingatkan siapapun termasuk aku sendiri. Sebelum aku membacakan artikel, jangan lupa dulu tekan tombol notifikasi lonceng akun Wibisono TV ini dan juga ngajak untuk subscribe ya. Wajib tahu 4 cara ampuh meredam amarah ala Rasulullah SAW. Ini ditulis oleh tim oase.id. Marah merupakan bagian dari emosi negatif yang dihasilkan oleh tubuh karena pengalaman subjektif terhadap orang lain atau situasi yang tidak sesuai dan tidak menyenangkan. Marah merupakan sikap yang paling tidak disukai oleh Rasulullah karena marah mampu membuat seseorang mudah mencaci maki, mengucapkan kalimat tidak baik, bercerai hingga saling membunuh. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi SAW selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari nomor 6116. Sebagai umat muslim yang taat untuk menjaga amarahnya, berikut beberapa cara untuk meredakan amarah sesuai anjuran Rasulullah SAW. Yang pertama, membaca isti'azah. Salah satu yang dianjurkan untuk meredakan amarah adalah membaca doa isti'azah. Doa untuk meminta perlindungan Allah dari godaan setan dan perasaan marah. Rasulullah SAW bersabda, ada kalimat kalau diucapkan niscaya akan hilang kemarahan seseorang, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, diam. Jika seseorang marah, tindakan dan ucapan akan tidak beraturan hingga mampu mendatangkan murka Allah. Lebih baik untuk diam agar terhindar dari dosa akibat perilaku yang muncul dari perasaan marah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad dan Syu'aib Al-Arnaus menilai Hasan li ghairihi. Nabi SAW juga mengingatkan hamba tentang marah. Sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, cara selanjutnya adalah berwudu. Bahwa sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia, dan air wudu mampu menenangkan api amarah dalam hati. Maka saat marah, segeralah berwudu untuk meredakan perasaan amarah lainnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat, mengubah posisi. Saat dengan meluapkan emosi, biasanya seseorang akan berdiri sebagai bentuk respon amarah. Jadi cobalah untuk duduk agar perasaan marah segera hilang. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menasihatkan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ini kemungkinan relate kepada seluruh umat manusia ya yang pernah marah. Bahkan Nabi pun juga pernah marah. Tapi beliau menganjurkan berbagai macam nasihat kepada seluruh umat muslim, dan tidak hanya umat muslim, umat Kristiani, umat non-Islam yang lainnya juga. Kalau mengikuti anjuran Rasulullah SAW seperti ini, insya Allah amarahnya dapat terkendali.
Demikian teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi akun Wibisono TV ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.